Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Tak lupa, sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Rio Erlangga Putra dari tingkat 1C Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelainan kongenital. Langsung aja ke materinya. Baik, di sini ada pengertiannya. Kelainan kongenital atau kelainan bawaan adalah kondisi di mana kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menyebabkan cacat lahir. Kelainan kongenital bisa terdeteksi pada masa kehamilan atau saat bayi dilahirkan. Kelainan kongenital terjadi pada 3 bulan pertama kehamilan, yaitu ketika organ tubuh bayi baru mulai terbentuk. Namun ada juga kelainan kongenital yang baru bisa diketahui pada masa tumbuh kembang anak, misalnya gangguan pendengaran. Next, penyebab kelainan kongenital. Pada banyak kasus, penyebab kelainan kongenital tidak diketahui. Namun, kelainan kongenital atau kelainan bawaan dapat terkait dengan 2 faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik dapat diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua, tetapi bisa juga tidak diturunkan dari orang tua. Beberapa contoh kelainan kongenital akibat faktor genetik adalah yang pertama ada sindrom Down, terus progeria, sindrom Prader-Willi, dan sindrom Marfan. Yang kedua ada faktor lingkungan. Kelainan kongenital akibat faktor lingkungan terjadi akibat infeksi, paparan zat kimia, atau efek samping obat-obatan pada masa kehamilan. Faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan cacat lahir yang parah dan bahkan sampai keguguran. Jenis kehamilan bawaan yang bisa dialami bayi akibat paparan faktor di atas pada masa kehamilan adalah katarak, tuli, dan kelainan jantung akibat infeksi rubella atau campak Jerman. Yang kedua, kepala bayi lebih kecil dari normal atau mikrosefalus akibat infeksi virus Zika. Selanjutnya, gejala kelainan kongenital. Kelainan kongenital dapat dibedakan menjadi kelainan fisik dan kelainan fungsional atau kelainan sistem atau fungsi organ tubuh. Cacat lahir yang mempengaruhi fisik atau bagian tubuh bayi antara lain. Yang pertama, kelainan bentuk saluran pencernaan. Yang kedua, kelainan jantung bawaan. Yang ketiga, kelainan bentuk tangan atau kaki. Dan yang keempat, neural tube defect atau NTD. Baik, yang pertama di sini ada kelainan bentuk saluran pencernaan. Kelainan kongenital yang terjadi pada saluran pencernaan bisa terjadi mulai dari mulut hingga lubang anus. Kelainan yang bisa terjadi antara lain, yang pertama bibir sumbing, yaitu kondisi terbentuknya celah di bibir bagian atas, langit-langit mulut atau keduanya. Yang kedua ada atresia esophagus, yaitu kondisi tidak terbentuknya kerongkongan dengan sempurna. Yang ketiga ada gastrosikisis, yaitu kelainan pada pembentukan dinding perut sehingga usus berada di luar. Yang keempat ada atresia ani, yaitu kondisi tidak terbentuknya lubang anus. Yang kedua ada kelainan jantung bawaan, adalah pembentukan jantung atau pembuluh darah besar yang tidak normal. Ada beberapa jenis kelainan jantung bawaan, yaitu yang pertama kebocoran katup jantung dan penyempitan katup jantung. Baik, yang ketiga kelainan bentuk tangan atau kaki. Kelainan bawaan pada bentuk tangan atau kaki dapat berupa yang pertama satu tangan atau kaki lebih besar atau kecil. Yang kedua, jumlah jari tangan atau kaki lebih banyak dari normal. Yang ketiga, satu atau lebih dari tangan atau kaki menempel satu sama lain
Dan yang keempat, terlahir tanpa tangan dan kaki. Baik, yang keempat ada neural tube defect atau NTD, adalah cacat lahir pada struktur otak, tulang belakang atau ruas tulang belakang. Bentuk kelainan fungsionalnya antara lain, yang pertama, kelainan fungsi otak dan saraf yang terkait dengan aspek intelektual, perilaku, bahasa, dan gerak tubuh. Contoh penyakit kelainan ini adalah sindrom Down dan sindrom Prader-Willi. Yang kedua, ada kelainan yang sering kali tidak terlihat saat lahir, tetapi memburuk secara bertahap. Contohnya adalah distrofi otot atau gangguan pendengaran. Baik, di sini ada pengobatan kelainan kongenital, yaitu pengobatan kelainan bawaan akan disesuaikan dengan jenis kelainan yang diderita. Metodenya bisa dengan pemberian obat-obatan, alat bantu, terapi, sampai operasi. Beberapa contoh pengobatannya adalah, yang pertama, pemakaian alat bantu jalan untuk kelainan bentuk tangan dan kaki. Yang kedua, pemakaian alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran. Dan yang ketiga, operasi rekonstruksi untuk bibir sumbing atau kelainan bentuk bagian tubuh lain. Pencegahan kelainan kongenital. Kebanyakan kelainan bawaan tidak bisa dicegah, tetapi resiko terjadinya kelainan tersebut dapat dikurangi dengan melakukan upaya-upaya berikut ini. Sebelum kehamilan, yang pertama, pastikan mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Yang kedua, pastikan Anda dan pasangan tidak menderita penyakit menular seksual. Yang ketiga, pemenuhi asupan asam folat sebelum merencanakan kehamilan. Yang keempat, lakukan konsultasi dan tes genetik, terutama jika Anda atau pasangan memiliki penyakit yang dapat diturunkan kepada anak sebagai kelainan bawaan. Dan yang kelima, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat-obatan sebelum hamil. Selama kehamilan, yang pertama, jangan merokok dan hindari paparan asap rokok. Yang kedua, hindari mengonsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, jangan menggunakan nafsa. Yang keempat, lakukan olahraga ringan dan istirahat yang cukup. Dan yang kelima, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.